I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah. berkati agar ibadah ini berjalan dengan lancar. dengan lancar.
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Nona mau ngingetin apa? Mau ngingetin adik-adik untuk menyediakan perlengkapan kita untuk beribadah. Apa aja perlengkapan kita buat beribadah? Yaitu perlengkapan kita buat beribadah adalah Alkitab dan buku catatan buat adik-adik yang sudah bisa menulis. Yang sudah gede-gede ya, yang mau dicatat, ayat-ayat yang mau dicatat, boleh dicatat. Oke, ya karena kita sudah mau memuji Tuhan, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita fokus sama Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. If you doubt or if you fail or if you're fat or lean, God loves you. if you're tall or if you're short or if you're in between, God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. God loves you. God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. He loves me too. Yeah! Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Deborah di ibadah Rocky Online minggu kedua bulan Februari.
sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, tapi adik-adik sudah siapin Alkitab, catatannya, semuanya sudah disiapkan? Oke, kalau sudah siap, ayo kita berdoa dulu. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk memahami apa yang kami pelajari di pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di minggu ini kita mau belajar mengasihi sesama manusia. Judulnya itu ya. Ayat firman Tuhannya, silakan adik-adik buka di Lukas 10. Lukas 10. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca di ayat 27 sampai 28. Ayat 27 dan 28. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, ayat bacaan ini terambil dalam perikop, dikasih judul orang Samaria yang baik hati. Di situ ada seorang ahli Taurat diceritakan pergi ke Tuhan Yesus, terus dia bertanya, "Tuhan, apa sih yang bisa membuat hidup yang kekal?" Terus Tuhan menjawab, "Apa yang diperintahkan Tuhan?" Dia menjawab, "Kasihilah sesamamu manusia," seperti yang kita baca tadi. Dan dia bertanya lagi sama Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau begitu siapakah sesamaku manusia?" Dia bertanya begitu. Kakak enggak tahu ya kenapa dia bertanya seperti itu pada Tuhan Yesus. Mungkin dia ada sekelompok orang-orang yang tidak dia senangi, mungkin ya, enggak tahu. Kakak enggak tahu ya. Dia bertanya seperti itu, "Tuhan, lalu siapakah sesamaku manusia?" Dia bertanya begitu sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan enggak langsung menjawab, "Oh, sesamamu manusia itu ini, saudaramu, bapakmu, ibumu, atau kerabatmu yang terdekat." Enggak, Tuhan Yesus enggak menjawab begitu, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Diceritakan di kisah tadi di Lukas 10, ada seorang yang dirampok habis-habisan di situ. Diceritakan dia bukan hanya dirampok habis-habisan, tapi juga dipukuli hampir setengah mati. Diceritakan di situ. Nah, pada saat dia kesakitan dan sudah hampir meninggal karena luka-lukanya mungkin tergeletak di pinggir jalan, maka lewatlah seorang imam. Nah, imam itu lewat, ketika melihat orang itu, imam itu menyingkir. Dia mungkin buru-buru kali ya, mau imam itu kalau mungkin zaman sekarang yang pendeta mungkin ya, buru-buru mungkin karena dia mau mimpin ibadah atau apa gitu ya, buru-buru dia lewati saja orang yang tergeletak itu. Nah, yang setelah imam itu lewat, tidak lama lagi lewatlah orang Lewi. Orang Lewi itu biasanya kalau sekarang orang-orang yang melayani di Bait Allah dulu. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di Bait Allah. Jadi mungkin kalau sekarang ya yang melayani di gereja, entah itu pemain musik, entah itu WL atau singer ya adik-adik ya. Nah, orang Lewi itu juga melakukan hal yang sama dengan imam tadi. Dia cuma lihat orang itu, dia nggak usah ditolong cuma lihat, ih kasihan, nggak usah ditolong nah, gitu ya. Nah, dia sama yang dilakukan.
dia lewat begitu saja. Dia biarin orang itu tergeletak. Padahal mungkin orang itu sudah merintih-rintih, tolong, tapi dia seakan-akan tidak peduli gitu. Nah, yang terakhir lewatlah orang Samaria. Nah, orang Samaria pada waktu itu adalah orang yang dalam hubungan tidak begitu bagus dengan orang Yahudi, karena mungkin orang Yahudi merasa dirinya paling benar karena dia bangsa pilihan Allah, mungkin orang paling hebat lah mungkin. Jadi menganggap orang Samaria ini orang berdosa atau bagaimana, pokoknya memandang rendah dan mereka tidak mau bergaul sama orang Samaria. Nah, melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan tadi, yang kesakitan, yang penuh dengan luka-luka, orang Samaria ini di firman Tuhan dikatakan maka timbullah belas kasihan di dalam hatinya. Kalau yang dua orang tadi mungkin kasihan aja, kasihan gitu, terus cuma dilihatin pergi. Kalau orang Samaria ini hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Itulah Tuhan, adik-adik, belas kasihan sama kasihan agak sedikit berbeda ya. Kalau belas kasihan itu, kalau hati kita dipenuhi dengan belas kasihan, maka di situ kita akan melakukan tindakan untuk menolong orang yang misalnya siapa yang kita lihat. Misalnya kalau kita lihat pengemis gitu, atau orang yang minta-minta, timbullah belas kasihan, maka kita memberikan mungkin uang gitu, atau makanan, atau apapun kepada orang yang minta-minta tadi. Itulah belas kasihan, itu pasti ada tindakan yang dilakukan untuk orang yang membutuhkan, itu belas kasihan. Nah, orang Samaria ini dia turun dari keledai tunggangannya, dia bersihkan luka-lukanya, dia balut luka-lukanya, lalu dia naikkan di keledainya, mungkin dia bawa keledai ya, terus membawa ke penginapan, di penginapan dia merawatnya, terus dia juga membayar penginapannya, terus waktu dia pergi dia nitip pesan untuk pegawai penginapan, ini tolong ya dirawat orang ini ada uang untuk biaya perawatannya, nanti kalau biaya perawatannya lebih, kalau aku kembali, aku akan menggantinya. Nah, menurut adik-adik, siapakah sesama manusia di antara ketiga orang tadi? Siapa? Yuk. Imam? Atau orang Lewi? Oh, betul. Orang Samaria. Nah, Tuhan Yesus juga sama, tanya sama orang yang tanya tadi, menurutmu siapa yang sesama manusia dari orang tadi? Ahli Taurat ini berkata orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita juga memiliki hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan itu gimana sih, Kak? Adik-adik tahu tadi ya, sudah baca kan orang imam, orang Lewi itu kan dalam pandangan kita kan orang yang sudah tahu firman Tuhan kan, ya kan? Nah, kalau mereka tahu firman Tuhan, apa yang harus dilakukan? Mereka melakukannya enggak atau cuma sebatas tahu? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita ini tidak hanya sebatas tahu firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Ada satu firman kalau tidak salah di 1 Yohanes 1, ayatnya ayat berapa ya Kakak lupa, ada yang firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Tuhan Yesus mau kita mengasihi seseorang bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan kepada orang yang membutuhkan. Seperti orang Samaria tadi, dia mau berkorban. Masa sih Kak berkorban orang Samaria? Coba deh adik-adik bayangkan, dia yang mungkin seharusnya sudah sampai ke tempat tujuan, mungkin mau berdagang, dia mungkin ya pokoknya mau beraktivitas itu seharusnya sudah sampai, karena menolong orang ini maka
waktunya dia tersita untuk menolong orang ini. Dia tuangkan minyak, mungkin minyak itu untuk persediaannya dia, tapi dia tuangkan itu, dia berkorban waktu, berkorban tenaga, juga berkorban uang ya yang diperlukan orang itu. Dia tunggangkan orang itu di keledainya. Yo, adik-adik bayangkan coba. Seharusnya kan dia bisa enak-enak naik keledai ya sampai di tempat tujuannya, tapi karena menolong orang itu, maka dia harus berjalan. Dia kan berkorban, seharusnya dia nyaman, bisa naik keledai, enggak capek, enggak lelah. Tapi dia lakukan itu semua dengan tulus, dengan sukacita. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita bukan hanya adik-adik atau anak-anak yang cuma mengerti firman Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tuh di mana ya Kak? Ayo adik-adik, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Ayo tunjuk tangan. Firman Tuhan adanya di Alkitab. Sekarang kan Alkitab sudah ada di genggaman kita ya, semua adik-adik pasti kakak percaya hampir semua sudah punya HP ya, sudah punya HP. Makanya di HP itu kita bisa download Alkitab di mana-mana. Mungkin di sekolah kalau misalnya pagi kita tidak sempat membaca firman Tuhan, mungkin bisa di sekolah pada saat istirahat kita bisa sempatkan waktu sedikit. Kalau kita buru-buru ke sekolah, bisa kita sempatkan waktu istirahat baca firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan itu penting. Di situ kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Kasih itu apa sih, Dek? Kasih itu, kakak tadi kasih contoh orang Samaria, dia timbul belas kasihan. Kasih itu apa ya? Nah, kasih itu yang seperti kakak katakan tadi di 1 Yohanes 1 tadi, kasih itu bukan hanya melakukan yang baik-baik aja, bukan hanya mengatakan yang baik-baik aja, tapi juga harus melakukan sesuatu untuk kebaikan. Nah, adik-adik bisa aja di sekitar kita, mungkin contohnya lah di sekolah, mungkin adik-adik ada teman yang misalnya adik-adik bawa bekal lebih, terus ada teman yang mungkin tidak membawa bekal, adik-adik bisa share sama teman tersebut. Atau kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan, kita kunjungi. Atau kalau ada pengemis, mungkin kita kasih uang atau makanan, yang pokoknya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, kita lakukan aja. Itulah kehendak Tuhan, yaitu Tuhan mau kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Tuhan Yesus aja di banyak firman Tuhan dikatakan timbullah belas kasihan di dalam hati Yesus. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan, sehingga dia contohnya waktu melihat orang banyak yang mengikuti KKR-nya Tuhan Yesus, ada ribuan orang, maka timbullah belas kasihan dalam hatinya. Terus dia suruh orang banyak itu duduk, karena orang banyak itu sudah berhari-hari ikut dia dan belum makan, makanya dia timbullah hatinya dengan belas kasihan. Makanya dia orang itu suruh duduk dan dia memberi makan 5.000 orang lebih. Banyak cerita-cerita di Alkitab yang diceritakan bahwa hati Tuhan Yesus timbul belas kasihan untuk orang-orang tersebut. Makanya orang itu disembuhkan dari beberapa penyakit, ada orang yang dibebaskan dari roh jahat, ada dia kasih makan 4.000 orang, 5.000 orang. Karena belas kasihan yang timbul di dalam hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita juga memiliki hati yang sama dengan hati yang Tuhan punya, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Maksudnya mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri itu apa sih, Kak? Maksudnya kita tempatkan diri kita apabila kita ada di dalam situasi orang tersebut.
itulah yang bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk misalnya melakukan sesuatu untuk orang itu. Misalnya kalau ada orang yang kesusahan, kita tempatkan diri kita ke situasi orang tersebut. Gimana ya kalau aku lapar, aku pasti sakit, perutku sakit. Nah, kita tempatkan diri kita dalam situasi orang tersebut, maka kita akan bisa melakukan segala sesuatu untuk orang itu. Apa yang dia butuhkan, pertolongan apa yang dia perlukan, kita bisa lakukan. Itulah mencintai orang, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu intinya seperti itu. Kita tempatkan diri kita di dalam posisi orang tersebut. Jikalau kita sudah dapat seperti itu, maka kakak percaya kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, yaitu berbelas kasihan terhadap orang yang membutuhkan. Nah, oke adik-adik, pada intinya Tuhan mau kita tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tidak mau hanya tahu firman Tuhan, tapi Tuhan mau kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, kakak pesan, mulai sekarang jangan lupa ya, baca firman Tuhan sehari, setiap hari secara rutin baca firman Tuhan. Entah itu satu pasal atau semampu adik-adik. Sekarang kan enggak susah ya, kalau zaman kakak dulu kan mau ke gereja harus pakai Alkitab yang buku, zaman jadul dulu. Kalau sekarang kan kemana-mana sudah ada HP, di HP kita bisa unduh Alkitab, bisa Alkitab yang kita baca atau Alkitab bersuara, semuanya ada di situ. Oke adik-adik? Oke, ya. Selanjutnya apa? Betul, ayat hafalan. Ayat hafalannya di Lukas 10 ayat 27b. Yang bagian terakhir. Sudah ketemu? Ini gampang aja karena cukup singkat. Lukas 10 ayat 27b. 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cukup singkat kan adik-adik? Gampang kan dihafalkan? Ayo ulangi sekali lagi. Lukas 10, 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa mengucap syukur. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita selesai ibadah Rocky hari ini. Kakak ingatkan poin yang kita pelajari tadi bahwa Tuhan mau kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Tuhan mau kita bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, bukan hanya sebagai orang-orang yang pasif, tapi orang-orang yang aktif melakukan firman Tuhan. Oke, nah saat ini kita mau selesai ibadah, saatnya kita terima berkat. Oke adik-adik, kakak ajak adik-adik berdiri. Ayo kita berdiri yuk, kita terima berkat Tuhan. Siapkan hati kita ya, kita terima berkat Tuhan. Buka tangan kita. Tutup tangan kita, tutup mata kita, buka tangan. Kita terima berkat Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan untuk adik-adik adalah semakin naik dan tidak turun. Adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati Tuhan waktu keluar dan masuk adik-adik. Percayalah bahwa ada kuasa di dalam mulut kita. Kita ucapkan berkat untuk tangan kita. Kita genggamkan tangan kita, kita berkatakan bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini
pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.